Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, semuanya sudah hadir. Dan seperti biasanya sebelum kegiatan belajar dimulai, salah satu siswa maju ke depan untuk pimpin doa. Siapa yang siap untuk pimpin doa? Iya, Migaga. Yesus pimpin belajar mengajar kami dari awal pertengahan sampai akhir. Ini menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, silakan duduk. Terima kasih Megaga. Oke, hari ini kita masih dalam tema yang ke-9. Jadi pembelajaran hari ini masih dalam tema yang ke-9. Coba semua baca. Tema yang ke-9 adalah Kayanya Negeriku. Subtema yang ketiga yaitu Pelestarian Sumber Daya Alam di Indonesia. Pembelajaran yang ketiga. Iya, ini tema kita hari ini. Dan di waktu yang lalu di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi. Kemudian ada perilaku manusia yang merusak lingkungan. Kemudian di pembelajaran kedua kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan alam, terhadap sumber. Pembelajaran yang ketiga kali ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif dan hak dan kewajiban masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Oke? Supaya lebih semangat, mari kita berdiri semua. Kita akan nyanyikan lagu nasional ya. Untuk menyanyi akan dipandu oleh adik Megaga. Ya, silakan adik Megaga. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk adik Megaga. Dan selanjutnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti pelajaran, siswa dapat merancang identifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, diantaranya angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan yang kedua adalah setelah mengikuti pelajaran, siswa dapat menunjukkan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi dengan baik. Dan tujuan yang ketiga adalah setelah melakukan wawancara, siswa dapat menganalisis informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan baik. Dan tujuan yang terakhir adalah setelah melakukan wawancara, siswa dapat merangkaikan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan benar. Jadi ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya Ibu akan bagikan bahan ajar.
Ya. Di dalam bala najat ada materi yang kita pelajari hari ini. Iya. Nah. Kemudian semua memperhatikan. Ibu akan sajikan gambar di depan. Ya, coba semua perhatikan dulu di depan. Perhatikan dulu gambar yang ibu sajikan di depan. Coba lihat. Di gambar yang ke-1. Ini apa ini? Bendungan. Bendungan. Ada apa di sana? Air. Tentunya air. Dan bendungan ini dengan airnya yang deras bisa menggerakkan itu generator yang pada akhirnya ada perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik. Jadi dari energi air kemudian diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, coba ada apa di gambar yang kedua? Ada asap, ada apa lagi? Ada tiang. Ada tiang. Tetapi adik-adik ketahui, ini asap ini bukan hasil dari pembakaran sesuatu, bukan karena ada yang bakar sampah kemudian ada asap. Tetapi ini asap ini karena ada panas di dalam bumi ini. Berasal dari dalam bumi ini, energi panas tersebut kemudian ini dia akan keluar seperti asap. Ini dinamakan energi geotermal. Coba semua sebutkan energi geotermal. Iya, energi geotermal. Fungsinya juga dapat membangkit listrik. Iya. Dan selanjutnya ini, apa ini gambar yang ketiga? Kincir angin. Kincir angin. Ini kincir angin bergerak atau tidak? Bergerak. Apa yang mengakibatkan sehingga dia bergerak? Angin. Berarti kincir angin menggunakan energi energi angin. Nah, selanjutnya coba lihat ini gambar. Apa ini? Gambar apa ini? Pohon atau tumbuhan. Ini hewan. Ya, ada yang bilang sapi. Oke, ini Rumah. Iya, rumah. Ini adalah energi biomasa. Kalau ini biomasa, biogas, energi biogas yang merupakan daur ulang dari kotoran sampah ataupun limbah dari rumah-rumah. Limbah dari rumah. Ya, kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pengganti LPG, ya. Jadi biogas dari yang dihasilkan dari olahan ini akan bisa digunakan sebagai pengganti LPG. Jadi untuk kompor gas. Nah, semuanya paham tentang ini dan untuk lebih jelasnya kita akan melihat video tentang sumber energi alternatif. Ya, Ibu akan putarkan video. Ya, semuanya memperhatikan. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber energi fosil, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis. Adakah sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti energi fosil? Mari cari tahu dengan menyimak materi berikut ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan dari sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam. Apa saja ya yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara.
Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang bernama aerogenerator. Berikutnya, air. Air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energi alternatif berikutnya adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi atau geotermal ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Yang kelima adalah biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama, biodiesel, yang kedua, bioetanol, yang ketiga, biogas. Biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol adalah bahan bakar bio yang berasal dari ubi, jagung, atau sagu yang dapat menggantikan bensin atau premium. Sedangkan biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan setelah proses penguraian yang menghasilkan gas metana. Biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi panas untuk kompor. Sumber energi alternatif yang keenam adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Setelah menonton video, semua memperhatikan dengan baik dan Ibu akan bagikan LKPD. Ibu bagikan LKPD. Ya. Tulis nama. Tulis nama. Lihat, tulis nama. Tulis nama. Tulis nama. Iya. Ayo. Tulis nama. Iya, iya. Silakan tulis nama di LKPD. Ya. Nah, berdasarkan video yang sudah kita nonton bersama, iya. Di sana. Ya, yang pertama. Coba, yang pertama, apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Jadi, berdasarkan pertanyaan ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika sumber energi yang kita pergunakan itu habis? Kira-kira apa? Cari yang lain. Mencari yang lain. Apa? Kalau energi yang kita gunakan sudah habis, apa yang kita lakukan? Mencari energi yang lain. Kalau begitu, berarti kita harus menggunakan energi yang tidak pernah habis, yang tidak akan habis, ya. Coba berikan contoh energi yang tidak akan habis. Matahari, apalagi? Air, apalagi? Iya, mengerti semua. Ada matahari, ada air, ada angin. Jadi itu energi yang tetap tersedia di alam tidak akan pernah habis, tidak akan pernah habis. Jadi kita harus memanfaatkan sumber energi yang tidak akan pernah habis. Ya, sementara ada sumber energi yang akan habis, ya. Seperti contoh itu minyak bumi. Kalau dia dipergunakan dengan hemat, maka akan bertahan lama. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau dia akan habis, berarti kita harus hemat supaya nanti akan dapat dimanfaatkan dengan dalam waktu yang lama. Jadi ini, dan kemudian yang kedua, tulislah yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Siapa yang tahu? Energi alternatif adalah energi yang tidak akan habis atau energi yang tersedia di mana?
ini. Iya. Paham sampai di sini? Silakan kerjakan, jawab, lengkapi soal yang ada di dalam LKPD. Ya, di sini silakan. Semua menjawab. Ya, baik yang nomor 1 maupun yang nomor 2. Iya, lengkap. Iya, silakan. Nah, iya di sini. Oke, nah, iya ini. Silakan. Iya, nah, coba Smith. Di sini. Silakan tulis. Nah, Tracy di sini. Tulis. Berikan waktu 5 menit ya. 5 menit ya. Iya, oke. Boleh dikerjakan. Ya, untuk LKPD sudah selesai, nanti akan dikumpulkan. Ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan berdiskusi. Jadi di sini akan dibagi 2 kelompok. Ya, ada kelompok A. Untuk kelompok A, Hazel, Gagano dan Daryl. Nah, untuk kelompok B, Smith, Tracy dan Megaga. Iya, kita akan berdiskusi tentang sumber energi alternatif. Ya, bacaannya ada di dalam materi aja. Sekarang bentuk kelompok. Kita sudah selesai berdiskusi. Coba dari kelompok A sudah selesai? Sudah? Kelompok B sudah? Karena semuanya sudah selesai, dari kelompok A maupun kelompok B mengutus salah satu siswa anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, dimulai dari kelompok A. Siapa yang akan membacakan? Oh, Hazel. Silakan Hazel, bacakan hasil diskusi. Silakan. Baca nyaring supaya semua dapat mendengarkan. Bacakan hasil diskusi. Iya. Energi saat dibutuhkan manusia untuk beraktivitas, energi yang sering digunakan manusia untuk beraktivitas adalah minyak bumi dan batu bara. Setiap hari ada jutaan liter yang dihabiskan baik untuk pabrik maupun kendaraan bermotor. Apabila habis, energi ini tidak bisa diadakan kembali. Iya, tepuk tangan untuk kelompok A. Iya, boleh duduk lagi Hazel. Terima kasih. Iya, jadi diskusi dari kelompok A. Ya, semua tuh memperhatikan. Jadi ada energi yang digunakan yaitu minyak bumi dan batu bara. Ya, kalau minyak bumi dipergunakan untuk pabrik dan kendaraan bermotor. Ya, coba apa yang dipergunakan? Kalau kendaraan bermotor apa yang digunakan? Bensin. Nah, ternyata ini ketersediaan dari bensin ini terbatas. Sekarang ibu bertanya, kalau kira-kira bensin tidak ada lagi, apa yang terjadi? Kalau bensin sudah tidak ada lagi, apa yang terjadi? Iya. Kendaraan tidak bisa jalan lagi. Motor tidak bisa dihidupkan lagi. Tidak bisa berfungsi lagi karena tidak bisa jalan, ya kan? Jadi itu hasil diskusi dari kelompok A dan ibu lanjut dengan kelompok B. Kelompok B, silakan. Siapa yang akan membacakan? Siapa yang akan membacakan kelompok B? Silakan Mega. Sumber
Kencang, baca yang nyaring supaya semua mendengar. Alternatif merupakan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak habis. Contoh energi alternatif adalah 1. Matahari, 2. Angin, 3. Air, 4. Panas bumi, 5. Gelombang air laut, 6. Bahan bakar bio. Semua ini sangat diperlukan bukan saja manusia, tapi hewan dan tumbuhan dalam kelangsungan hidupnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B yang menyusul adik-adik ya. Dari hasil diskusi kelompok B ya. Diskusi tentang sumber energi alternatif. Jadi apa saja tadi energi alternatif? Angin, air, matahari, iya. Dan yang memerlukan bukan hanya manusia, tetapi siapa lagi? Ada hewan dan tumbuhan. Berarti semua makhluk hidup membutuhkan energi. Iya, untuk mempertahankan hidup membutuhkan energi. Ya, jadi semuanya sudah bagus tentang diskusi. Masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Tidak ada, sudah pas ya. Semuanya sudah paham? Sudah paham? Bagus untuk diskusi hari ini. Dan ada tugas yang harus dikerjakan. Anak-anak sekalian akan melakukan wawancara dengan seorang tokoh ya. Di pembelajaran yang lalu kita sudah pernah melakukannya. Sudah mewawancarai seorang tokoh ya. Waktu itu siapa yang adik-adik wawancarai? Siapa? Desa. Perangkat desa, siapa? Ayata. Sedes, Negano? Negaka? Kepala desa. Kepala desa. Orang tua. Orang tua. Jadi boleh dari tokoh agama, boleh dari tokoh masyarakat, boleh dari sesama orang tua, boleh dari guru, kepala sekolah. Jadi semua orang yang dianggap dapat memberikan informasi ya. Dan wawancara kali ini kita akan mencari tahu tentang akibat yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga lingkungan alam. Ini sobat bicara tentang kewajiban. Ada hak dan kewajiban ya. Coba ibu bertanya, kira-kira apa kewajiban kita terhadap lingkungan alam? Apa? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, apa lagi? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Jangan buang sampah di sungai, apalagi Jangan menebang pohon. Jangan menebang pohon sembarangan, apalagi? Jangan berburu Jangan menebang pohon. Jangan menebang pohon. Jadi kewajiban manusia, kewajiban kita, tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh buang sampah di sungai. Coba ibu bertanya, kalau kita buang sampah di sungai, akibatnya apa? Akan tercemar. Akan tercemar. Itu sungai akan tercemar dan menjadi kotor. Kalau sudah kotor bisa digunakan atau tidak? Tidak lagi. Jadi itu akibatnya kalau tidak memenuhi kewajiban dalam menjaga lingkungan. Coba contoh lagi yang tadi menebang pohon. Kalau pohon ditebang pasti itu pohon akan pohon akan rubuh, menyebabkan hutan menjadi Banjir. menjadi gundul, menjadi gersang ya. Iya, kalau hutan sudah gersang, kemudian turun hujan beberapa waktu lamanya, apa yang akan terjadi? Banjir. Banjir, iya. Tanah longsor. Iya,
banjir. Jadi ini adalah sikap dari manusia yang tidak melakukan kewajiban terhadap lingkungan, mengakibatkan hal yang tidak baik bagi kita semua. Jadi ingat, untuk kegiatan wawancara bukan dilakukan saat ini tetapi nanti, ya. Ya, bisa dilakukan di rumah, Ibu berikan waktu dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Ingat ya. Nah, tugas dari adik-adik apa? Akan melakukan wawancara. Jadi perhatikan, tugas dari adik-adik sekalian akan apa? Melakukan wawancara. Jadi ingat baik, karena ini sudah pernah dilakukan, tentunya format yang sama yang terdapat di dalam LKPD. Oke? Di sini ada yang belum mengerti? Sampai di sini ada yang belum mengerti? Tidak. Ada yang belum jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Semuanya sudah mengerti. Dari apa yang sudah dipelajari semuanya sudah paham. Dan selanjutnya anak-anak sekalian akan menjawab latihan soal. Ibu akan bagikan instrumen soal yang akan dikerjakan. Ya. Tulis nama. Iya, semua mengerjakan. Ini kerjakan secara mandiri, bukan dalam diskusi. Masing-masing mengerjakan dan untuk menjawab soal, untuk menjawab soal, Ibu berikan waktu 5 menit. 5 menit dari sekarang, silakan. Semua sudah selesai menjawab soal? Sudah. Iya, kalau begitu Ibu akan kumpulkan soalnya. Iya, nanti Ibu yang akan periksa dan memberikan nilai. Oke. Untuk soal sudah selesai dan akhir dari pembelajaran ini Ibu akan bertanya, apa yang sudah dipelajari hari ini? Sumber energi. Sumber energi, Membersihkan lingkungan. membersihkan lingkungan, apa lagi? Menjaga lingkungan, apa lagi? Kalau sumber energi ada apa saja di sumber energi sana? Ada energi matahari. Energi matahari. Biomasa. Matahari untuk apa coba? Mengeringkan pakaian. Baru, kalau air untuk apa? Untuk mandi, mencuci piring. Nah, jadi semuanya sudah paham tentang energi alternatif, sudah mengerti tentang kewajiban melestarikan lingkungan, dan setelah pembelajaran hari ini, bagaimana sikap anak-anak sekalian terhadap lingkungan? Memperhatikan lingkungan. Oh, iya. Iya. Oke. Iya. Hemat dalam menggunakan sumber energi. Membuang sampah di tempatnya. Menjaga kebersihan, membersihkan lingkungan itu bagian dari tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab dari kita semua agar lingkungan tetap sehat dan bersih. Oke, yang menjadi kesimpulan hari ini bahwa sumber dari alam di dalamnya terdapat sumber-sumber energi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu kita harus melestarikannya, memanfaatkan semuanya dengan sangat baik. Dan tentunya kita semua harus bersyukur karena ada Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah menciptakan untuk kita semua dan bisa kita nikmati bersama. Oke, di akhir kegiatan ini Ibu akan putarkan sebuah lagu dan kita akan menyanyi bersama. Lagu daerah. Iya, semua berdiri. Iya. Perhatikan di depan sambil bernyanyi.
ingatkan, itu tugas wawancara dari anak-anak sekalian supaya semuanya dibuat. Dan yang selalu diingatkan itu tentang protokol kesehatan, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, ya, dan tetap menggunakan masker. Iya. Oke, selesai untuk hari ini. Dan di akhir kegiatan ini kita akan tutup dengan doa. Siapa yang akan pimpin doa? Silakan, Adik Gagano. Cuci tangan teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah memimpin, belajar, mengajar kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Inilah menjadi doa kami dan Tuhan Yesus. Ya, amin. Semua kirim salam.